Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah fa inna jannata uiddat liman ittaqah. Ibu-ibu rahimakumullah, pada hari ini menggantikan Ustaz Munawar, saya akan membahas surat An-Nahl ayat 70 sampai 72 dengan takwilnya saja, ya. Jadi tidak ditafsirkan, tapi takwilnya saja secara ringkas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallahu khalaqakum summa yatawaffakum wa minkum may yuraddu ila ardalil umuri likai la ya'lama ba'da ilmi syai'a innallaha alimun qadir. Wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fir rizqi faman ladina fuddilu biraddi rizqihim ala ma malakat aymanuhum fahum fihi sawa'un afa bi ni'matillahi yajhadun. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadah wa razaqakum minat thayyibat afa bil batili yu'minun wa bi ni'matillahi yakfurun wa bi ni'matillahi hum yakfurun. Wallahu khalaqakum, dan Allah menciptakanmu, summa yatawaffakum, kemudian mewafatkanmu, wa minkum, di antaramu mayuraddu ila ardalil umuri, ada yang dikembalikan kepada ardalil umur, likaila ya'lama ba'da ilmin syai'ah, sehingga tidak tahu setelah ia ketahui. Innallaha, sesungguhnya Allah, alimun, maha tahu, qadirun, maha kuasa. Wallahu, dan Allah faddala ba'dakum, mengunggulkan sebagian kamu, ala ba'din, di atas yang lain, fir rizki, dalam urusan rezeki. Faman ladina fuddilu biradi rizkihim ala ma malakat aymanuhum fahum fihi sawa afa bi ni'matillahi yajhadun. Kita lihat terjemahnya. Allah telah menciptakanmu, kemudian mewafatkanmu. Di antara kamu ada yang dikembalikan pada usia renta, ikut, sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang pernah diketahui. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha kuasa. Allah melebihkan sebagian kamu atas sebagian yang lain dalam hal rezeki. Akan tetapi orang-orang yang dilebihkan rezekinya itu tidak mau memberikan rezekinya kepada para hamba sahaya yang mereka miliki, sehingga mereka sama-sama merasakan rezeki itu. Mengapa terhadap nikmat Allah mereka ingkar atau kufur? Allah menjadikan kamu pasangan, yaitu suami istri, dari jenis kamu sendiri, itu jenis manusia. Menjadikan bagimu dari pasanganmu itu anak-anak dan hafadah, cucu. Dari pasangan itu menjadikan anak dan cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik. Ada istilah, semakin banyak anak, semakin banyak rezeki. Betul itu? Betul. Semakin banyak anak, semakin banyak rezeki.
Apalagi kalau banyak anak buah. Anak buah, banyak anak asuh, banyak rezeki. Ya. Mengapa terhadap yang batil mereka beriman, sedangkan terhadap yang kufur mereka kufur, terhadap nikmat mereka kufur. Ayat 70 sampai 72. Kita lihat takwilnya. Wallahu khalaqakum. Pertama kalimat wallahu khalaqakum. Wallah dan Allah khalaqo menciptakan kum kamu. Beda dengan ja'ala. Kalau khalaqo mah menciptakan dari sesuatu yang tidak ada. Kalau ja'ala menciptakan dari sesuatu yang sudah ada. Makanya Allah itu sebagai khalaqo karena menciptakan yang asalnya tidak ada. Tapi kadang-kadang Allah juga ja'ala menjadikan. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, beribadahlah kamu kepada Allah alladzi khalaqakum yang menciptakanmu. Tapi alladzi ja'ala lakumul arda firasan. Allah juga menjadikan bumi firas. Jadi itu menjadikan buminya sudah ada, dijadikan oleh Allah firas kepada manusia. Hamparan bisa diinjak. Nah, pangkal ayat ini, khalaqakum menciptakanmu. Ayat ini mengisyaratkan setiap manusia harus ingat dirinya. Dirinya itu merupakan ciptaan Allah. Maka tentu saja harus bersyukur. Konsep pertama harus bersyukur. Karena diingatkan alladzi khalaqakum yang telah menciptakanmu. Dan diciptakan itu dianugerahi berbagai kenikmatan. Nah, minimal syukur adalah merasa bahagia atas apa yang diciptakan oleh Allah. Jadi hidup itu harus bersyukur, harus berbahagia. Gara-gara orang yang tidak bersyukur kan, banyak yang putus asa itu teh. Sehingga fenomena adalah bunuh diri segala macam itu karena tidak bersyukur. Kalau bersyukur mah nggak mungkin. Karena hidup di dunia itu kan betah, enak. Betul Bu ya, betah kan hidup di dunia teh. Namun tebetah saha nu hayang bubur maut kan nggak ada. Berarti itu masih betah di dunia. Makanya tawaka maut masih betah di dunia. Sini Allah Subhanahu wa taala menciptakan. Kalimat ini mengisyaratkan perintah. Perintah apa? Perintah menjaga diri. Baik kesehatan jasmani, kesehatan rohani, maupun kesehatan ekonomi. Sehat jasmani, rohani, ekonomi. Orang yang terbaik adalah yang memiliki panjang usia. Makanya kan suka yang panjang umur. Sehingga kalau ulang tahun mereka itu mengatakan panjang umurnya. Ya. Jadi yang panjang umur. Walaupun panjang-panjang ting meripuhnya. Orang yang terbaik itu adalah panjang umur. Kenapa orang terbaik itu panjang umur? Ya Rasul sendiri menyatakan seperti itu. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang wafat tahun 57 Hijriah. Dikenalkan Abu Hurairah itu adalah sahabat Rasul yang paling banyak meriwayatkan hadis. Masuk Islamnya tahun ke-8. Ada yang mengatakan tahun ke-7 Hijriah. Karena berkaitan dengan peperangan Khaybar.
Kata Abu Hurairah, Rasul itu bersabda, ala unabbiukum bikhiyarikum. Ala, apakah tidak unabbiukum, aku jelaskan, bikhiyarikum, dengan orang terpilih, orang yang terbaik. Perlu nggak aku jelaskan siapa itu orang terbaik? Jadi Rasul itu berdialog seperti itu. Perlu nggak aku jelaskan kepada kalian orang yang terbaik? Dengan ada bertanya. Oh, lu para sahabat itu menjawab, bala. Iya tuh ya Rasulullah, tentu perlu dijelaskan kepada kami, bala. Ya, naam, mohon, mangga, jelaskan kepadaku. Ya Rasulullah, wahai Rasul. Olah, maka Rasul bersabda, khiyarukum, orang yang terbaik kamu, orang yang terpilih, orang yang pilihan, orang yang terbaik, atwalukum a'maron, yang panjang usia. Jadi orang yang terbaik itu nu panjang umur. Wa ahsanukum akhlakon, kan? Baik akhlaknya, jadi ulah panjang umur wungkul. Tapi juga baik akhlaknya. Nanti Ahad saya akan bahas judulnya panjang usia lebih indah dibanding pendek. Ahad di sini ya dalam kuliah subuh. Jadi ini kelanjutannya, kelanjutan bahasan hari ini. Nanti dibahas hadisnya pada hari Ahad, panjang usia lebih indah dibanding pendek usia. Hadisnya ini yaitu khiyarukum atwalukum a'maran wa ahsanukum akhlaqan. Jadi di dalam kajian sekarang mah tidak dikaji, tidak dibahas hadis nanti dibahasnya hari Ahad. Sambung menyambung. Itu hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad yang lahir 164, wafat 241. Musnad Ahmad, dalam kitab Musnad Ahmad. Ahmad itu kita kenal dengan Imam Hambali. Imam Hambali itu karena bapaknya Hambali, Hambal, ya, bapak nanti Hambal, disebut Imam Hambali. Berdasar hadis ini, umat yang terbaik adalah yang paling panjang usianya, asalkan akhlak dan amalnya baik. Jadi panjang usia teh bagus, asal akhlaknya baik. Oleh karena itu, usahakan panjang usia dengan beramal yang baik. Jadi menjaga usia, memanjangkan usia itu bagus. Adapun langkah memanjangkan usia antara lain hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, man sarrahu ayyub satolahu fi rizqihi aw yansa'a lahu fi asarihi fal yasil rahimahu. Barang siapa yang menginginkan rezekinya diperbanyak, diperluas, dan usianya diperpanjang, fal yasil rahimahu, maka jalin silaturahim. Jadi kalau hari ini Jumat sebelum Jumat terakhir dah, Jumat terakhir mah Jumat depan, Jumat kelima. Sekarang Jumat keempat ya. Di tahun 2222. Di 2222, terus Jumat depan masih satu lagi, dan Jumat depannya itu sudah tahun baru 2223. 2023. Itu
pakai 200. 2023. Sekarang 2022. Nanti 2023. Dan kita punya tahun kedua. Pertama tahun Masehi atau Miladi. Kedua tahun Hijri atau tahun Hijriyah. Bedanya kalau tahun Miladi Masehi mah perhitungannya berdasar peredaran matahari. Kalau tahun Hijriyah mah perhitungan penanggalannya berdasar bulan. Dan dua-duanya dipakai oleh umat Islam. Kalau berdasar bulan, Komariah, kita ingin tahu ai saum teh hari apa, jatuh nangke, Idul Fitri hari apa, itu peredaran bulan. Tapi kalau kita ingin tahu sholat asar jam berapa, sekarang jam 15.18 ya. Nah, maghrib jam berapa? Itu berdasar peredaran matahari. Jadi dua-duanya aja Islam dipakai. Baik tahun Hijriah maupun tahun Masehi. Hanya kalau tahun Hijriah, bulannya pasti. Karena cuma dua macam saja. 29 dan 30. Tahun Hijriah mah, kalau tahun Masehi mah ada yang 28, ada yang 28, ada yang 30, ada yang 31. Kalau perhitungan nama Masehi mah perhitungan ada yang 28, 29, 30, 31, ada campur tangan manusia. 31 bulan Juli, ngarelek yang Agustus 31 lagi. Itu kan antara Raja Romawi, jadi hayang sarua jeung bapana. Jadi makanya 30 hiji dijajarkeun. Jadi ada perhitungan satu bulanna percampuran manusia, makanya ada perubahan-perubahan. Kalau Syamsiah, kalau Masehi mah. Tapi hari tanggalna jamna mah perhitungan mah tetap, cuman bulan ieu teh 31 atau 28 atau 29 itu kaitan dengan perhitungan manusia. Hari bulan Hijriah Komariah mah bukan hanya perhitungan manusia ditempo gitu. Ditong bulan. Tapi tetap perbedaan mah aya ya. Karena ada yang mengatakan kalau muncul ya sudah tanggal 1 walaupun dekat tempo. Dan juga yang berpendapat harus ketempo. Makanya seperti saya lahir tanggal Senin 12 Rabiul Awal tahun 73, bukan 73 Masehi, 1373 Hijriah. Saya ingat itu hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 1373. Sekarang 1444, jadi 71 tahun kalau Hijriah. Tapi kalau Masehi 69 sampai 70, antara 69 70, nanti tahun depan 70. Jadi ada perbedaan Masehi dengan akhirnya mah gampang Bu. Hoyong terang mah tanggal Masehi nanti sabaraha. Model abdi tanggal Masehi itu sabaraha tuh? 12 Rabiul Awal 73. Itu muncul tanggal Masehi. Ibu juga coba di Google. Tulis Masehi, muncul Hijriah, tulis Hijriahnya, muncul Masehi. Ya di Google dan pinter Google. Dunia nama. Jadi kembali lagi, kalau ingin panjang usia seperti sekarang tahun 2022, beberapa hari lagi usia kita ditambah, jadi bertambah ya usianya.
Kalau ingin panjang usia, kata hadis ini, yasil rahimahu, banyak silaturahim. Jadi silaturahim itu bisa memperpanjang usia, bisa memperlebar rezeki, bisa memperlebar rezeki. Itu keunggulannya. Makanya seperti tadi saya katakan, banyak anak, banyak rezeki. Karena semakin banyak anak, semakin banyak rezeki. Komo lamun banyak anak buah. Abdi gajeng pun bojo, anak nanti ngankur opat. Tapi kusawa banyak anak buah, jadi bisa nyumbang we kanu, kanu gempa, keluarga gempa. Kenapa bisa nyumbang? Bukan dari harta sendiri, tapi mereka titipan ibu-ibu, bapak-bapak. Jadi jika banyak rezeki itu teman disumbangkan, adunya rubang itu banyak anak, banyak rezeki. Jadi jelas. Kemudian kalimat tadi khalaqakum summa yatawaffa, sekarang summa yatawaffakum. Jadi ada orang itu yang panjang usianya sampai ardalil umri. Summa yatawaffakum. Kemudian Allah juga yang mewafatkanmu. Allah mewafatkan manusia, ada yang di awal kehidupan, di masa bayi, aya apa? Nu dimaotkeun ke karak borojol. Bahkan pun adinu katilu mah, adinya Saiful Islam, belum lahir wafatnya. Karena saya pada saat itu umur 6 tahun, adik saya Saiful Islam umur 3 tahun, nah ibu saya itu mau melahirkan. Ketika mau melahirkan, ternyata bayinya wafat di dalam kandungan. Maklum di kampung mata aya operasi sesar. Jadi paraji berkaurus gitu, cek syariat nama. Meninggal di dalam kandungan, yang wafat di dalam kandungan. Ada yang wafat di dalam kandungan. Tapi karena wafat di dalam kandungan, untuk keluar-keluar, akhirnya ibunya juga wafat. Jadi ibu saya itu wafat ketika mau melahirkan adik saya yang kedua. Jadi ada yang wafat seperti itu. Ada syariatnya tadi, wafat di dalam kandungan karena mungkin sakit, karena mungkin kecapean lahirnya tidak lahir. Tapi kamari mah aya anu wafat di cekekku ibuna, naudzubillah. Nah itu juga ada penyebab gitu ya. Jadi Allah tuh ya tawaffaku, mewafatkan itu ada sebab. Ada sebab. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala teh menciptakannya aqdaro, dia juga punya ukuran. Jadi Allah Subhanahu wa taala disiplin gitu kepada ukuran-ukuran yang dia ciptakan. Ya selalu ada sebab. Ya, ada yang ketika pertengahan usianya. Ada yang 40, 50. Ada manusia beraneka ragam itu usianya. Ada juga yang ketika lanjut usia. Aya nuges kolocan maut, Pak. Mahathir Muhammad tuh masih jak-jak we umur 57 tahun ke. Masih ceramah ke Indonesia ya. Atau Raja Saudi. Itu Raja Salman kan. Berapa itu sekarang? 99 mungkin usia. Masih caker. Ya ada juga yang 60, 50 geus repo kan. Banyak. Repo 50, 40, 60. Jadi beraneka ragam usianya. Makanya judulnya juga macam-macam manusia ditinjau dari sudut usia. Beraneka ragam dari sudut usianya.
tergantung pada takdirnya, tapi takdir Allah juga bertepatan dengan faqaddarahu, dengan ketentuan yang Dia ciptakan. Masa silam teh zaman baheula, masa para nabi terdahulu, usianya itu lebih panjang di zaman baheula mah. Usianya teh lebih panjang dibanding usia masa kini. Nabi Nuh itu dakwahnya 950 tahun. Nu katanya mulainya umur sabaraha teh. Dakwahnya 950 tahun teh. Mun dakwahna di 50 berarti 1000 tahun kan. Nabi Ibrahim juga itu panjang usianya, ribuan. Terus Nabi Ibrahim, Nabi Ismail juga termasuk panjang. Jadi banyak umat terdahulu mah para raja usia teh. Kemudian beda saat ini. Kalau saat ini mah teu para raja. Ibnu Umar, yaitu putra Umar bin Khattab yang wafat tahun 73 Hijriah, tuh Ibnu Umar dia wafatnya tahun 73. Dia lahir 14 tahun sebelum hijrah, 14 dengan 73 91 ya. 91. Ibnu Umar meriwayatkan kunna julusan indan Nabi. Kami sedang duduk-duduk di sisi Nabi. Wasyamsu ala ku'aiqan. Ku'aiqian. Samsu matahari itu di kawasan Ku'aiqian. Ku'aiqian itu gunung. Gunung di Mekah. Jadi itu pas dirinya. Pada saat itu ba'dal asri kan. Jadi kalau matahari teh kan begitu turun pas eta di gunung teh badal asri. Faqala maka Rasul bersabda, ma'amarukum fi a'mar. Tidak ada umur kalian dalam umur min mado dibanding dengan yang lain illa kama baqiya minan nahar, seperti itu umurnya. Bima mado minhu. Kan tuh lihat matahari kereh naon namun asyar kereh terbenam. Tah umur kalian mas seperti itu dibanding dengan umur terdahulu. Umur terdahulu mati subuh nepi ka asar panjang kan di subuh nepi ka asar mah. Ya panjang di subuh nepi ka asar kan panjang. Tah umur kalian mas seperti asar ka maghrib tak gitu. Jadi dibanding umur nu hirup sekarang dibanding umur baheula mah perbandingannya seperti itu. Ya, geus sore, geus pekan, geus hampir poek. Itu kadang-kadang Rasul teh memberikan contoh teh ku ayat kauniyah, ayat alam. Dalam hadis ini digambarkan oleh Rasul perbandingan antara umur yang masa silam, yang hidup masa silam, dibanding masa kini. Umur orang masa silam itu bagaikan usia pagi hingga petang. Sedangkan usia orang masa kini bagaikan waktu asar hingga maghrib. Des deket gitu. Sedangkan usia orang masa kini bagaikan waktu asar sampai maghrib. Jadi jauh sekali usia orang masa silam dibanding usia masa kini. Berapa umur usia sekarang? Kalau tadi kan ada yang 1000, ada yang 900, ada yang 800, ada yang macam-macam. Abu Hurairah yang wafat 57 Hijriah meriwayatkan bahwa Rasul bersabda, "A'maru ummati ma baina sittin ila sab'in." Umur umatku antara 60 sampai 70. Wa aqalluhum mayyajuju dalik.
sedikit yang melebihi 70. Tuh, model Abi 70 hiji, 70 hiji Hijriah termasuk barang langka gitu. Karena kebanyakan umur umat Rasul mah antara 60 sampai 70. Jadi kalau yang lewat 70 mah barang langka gitu. Dan kan perhitungan teko tahun Hijriah gitu. Jadi ibu-ibu yang sudah 70 tahun itu barang langka. Kalau yang 60 sampai 70 kebanyakan. Kebanyakan orang 60 sampai 70. Apalagi kalau 74 barang langka bisa. Harus bersyukur ya. Jadi antara 60 sampai 70. Jadi artinya kalau sebelum 60 itu juga ada. Sebelum 60. Tapi yang umur yang dimaksud dengan umur panjang teh yang di atas 70 ya. Kalau 60 sampai 70 mah umur biasa. Yang di atas 70 itu yang umur panjang. Kalau berdasar hadis gini. Dan kita ketahui para ulama terdahulu, singkat-singkat para ulama besar tuh, sok Imam Syafi'i, itu lahir tahun 150, wafat 204, cuma 54 tahun Imam Syafi'i usianya. Tapi kan orang besar itu, Imam Syafi'i itu, mani air, ke Indonesia mah air bisa ada tuh, Imam Syafi'i teh. Umurnya cuma 54. Imam Muslim lahir 206, wafat 261, 55 tahun Imam Muslim. Imam Bukhari 194, wafat 256, 62 tahun. Imam Ghazali sohor Imam Ghazali. Lahir 450, wafat 505, cuma 55 tahun Imam Ghazali itu. Tapi karangannya hebat kan, Imam Ghazali itu ihyanya besar. Mangkading hari tama can aya komputer. Tulis nageku harupat ya dicocolkeun karena tinta. Tapi eta Ihya Ulumuddin kan hitam tebal. Umur beliau cuma 55 tahun. Imam Syafi'i itu kitabnya Al-Um. Al-Um itu besar sekali. 7 jilid. Al-Um itu sampai jadi madhab ya. Cuman usianya 54 tahun. 54 tahun. Besar-besar. Muslim itu kan, Sahih Muslim itu tebal. Lagi Imam Ghazali kan ada bukan hanya Al-Um, ada usul fikih, ada risalah, ada mukhtaliful hadis. Hebat. 54 tahun. Itu apa benar mereka yang kayak sunan gitu, kayak sunan benar-benar tinggi-tinggi. Pernah lihat yang dia. Oh, ya sunan sebetulnya kan orang Indonesia. Kalau ya itu mungkin diperbesar ininya aja, makamnya saja. Karena kalau sunan mah kan kalau orang Indonesia mah ya sakit we. Ukuran anak tuh aya nu 3 meter kan. Orang Indonesia mah. Ya, waktu itu juga kan masih. Tapi tidak otomatis panjang. Fir'aun mah pendek kok. Fir'aun itu kan orang berkuasa di Mesir. Tapi petekel. Badannya kecil kan Fir'aun. Keluarga Fir'aun itu kecil-kecil itu. Ya, kebayang nama jangkung gede. Jadi sebetulnya kan kalau sunan-sunan mah
orang zaman ayeuna tuh Bu. Zaman ayeuna kan itu abad ke-13-14 kan. Dan kalau zaman Rasul itu abad ke-7. Islam ke Indonesia kan sejak abad ke-7. Sejak para sahabat masih ada. Jadi Ali bin Abi Thalib kan sempat ke Indonesia, Ibnu Mas'ud, Mu'ad bin Jabal sempat ke Indonesia. Jadi kalau badannya ya mungkin saja, tapi kan sampai sekarang encan ningali abdi mah kilometer di bawah. Ai makamah pan bukan ukuran badan makamah. Hari makamah bukan ukuran badan, eta mah makamah pun hanya kumaha nu nyieun we. Ai makamah kan makam itu kan tidak diukur sama badan. Yang diukur badan makan di dalam. Di dalam. Seperti di Jeddah ada makam Babu Hawa gitu. Itu teh aya 12 meter. Ah, itu kan teuing. Kalau alam. Nah, jadi kembali ke tadi, jadi umur ya, bukan ukuran badan ya. Nah, ukuran badan mah Rasul tidak dijelaskan. Jadi yang dijelaskan oleh Rasul di sini mah umur gitu. Umur umat terdahulu panjang-panjang, bukan badannya. Umurnya. Iya, sampai ratusan tahun. Dan umur zaman Rasul, kata Rasul itu antara 60 sampai 70. Jadi yang 70 ke atas, barang langka. Gitu. Dan Rasul itu kan tidak sampai 70, Rasul mah 63 tahun. Tapi hari sahabat nama ayah, anu 103 tahun usianya, Anas bin Malik, itu lahir 10 tahun sebelum hijrah, wafat tahun 93. Jadi 103 tahun Anas bin Malik. Itu ahli hadis juga ada yang 100 tahun. Itu At-Tabarani. Lahir itu 260, wafat 360 tahun. Tabarani. Hah? Anas bin Malik nggak pikun. Sampai meriwayatkan hadis hanya dilanjut usianya, pandangannya kurang jelas. Tapi Anas bin Malik itu juga orang kaya. Sampai dewasa kan didoakan juga oleh Rasul. Ya banyak anaknya 82. Cucunya 116. 4 istri namangan cuma ganti-ganti. Ya 100 tahun mah pasti menena ayah istri meninggal kan ganti deui pan lalaki mah gitu. Lalaki mah kan gitu lah, mau ditinggal wafat oleh istri kan buru-buru kawin kan. Lalaki mah gitu. Anas bin Malik juga kan setelah istrinya meninggal kawin lagi sehingga anaknya jadi 82. Ya jadi di atas 70 itu barang langka ya. Jadi kalau ibu yang sudah di atas 70 kudu banyak bersyukur dan jaga kesehatannya ya. Wa minkum may yuraddu ila ardalil umuri. Di antara kamu ada yang dikembalikan pada usia renta, pikun. Ada manusia yang diperpanjang usianya hingga lanjut, bahkan mengalami kepikunan. Namun di sini menggunakan minkum di antara kalian, jadi tidak semua yang usia panjang itu pikun. Dan tidak semua pikun itu usia panjang. Jadi ada yang panjang usia tapi tepikun, ada juga yang tepanjang tapi pikun, can panjang tapi pikun. Ya contohnya Mahathir Muhammad tuh 97 ya. Ceramahnya kan bagus itu kemarin tuh waktu di TV. Saya dengar di TV aja. Runtuhnya aja sistematis padahal 97. Ya, usianya. Tapi ceramah itu sistematis. Jadi tepikun.
untuk pikun. Jadi paminkum, makanya di sini minkum, di antara manusia ada yang sampai lanjut usia, ada yang pikun, ada juga yang tidak pikun. Ada yang tidak pikun. Ada yang jak-jak waringkas gitu. Ada yang sehat. Jadi macam-macam manusia teh. Itu ibuna pun bojo tuh sepuh, tapi masih jak-jak we lempang teh. Jadi nanti norolong, mapan nanti masih norolong. Jadi walaupun kalau saya masih memperkirakan 90-an usianya, tapi masih norolong. Jadi pikun itu macam-macam. Ada pikun fisik, ada pikun rohani, ada pikun fisik, dan fisik juga macam-macam. Ada yang telinganya dulu tidak berfungsi, ada yang matanya dulu, mata telinga berfungsi, ada yang mulutnya balelol, mulut, mata, telinga berfungsi, kakinya nyeri, ayah kakinya. Jadi macam-macam pikun teh. Tapi kalau fisik Bu, pikun atau tidak, lihat sholat. Kalau fisik mah, lihat aja sholatnya. Kan sholat itu umpamanya berdiri harus tegap, namun ada bongkok, pikun bongkoknya, rukunya kudu rata, sujudnya itu ibu jari kaki melekat ke lantai, jari kaki nilep, terus duduk, kalau duduk tasahud, ibu jari kakinya nilep, terus bener nggak? Nah, kalau semuanya benar gitu ya, sholat tuh prakteknya dicontohkan seperti dicontohkan oleh Rasul enakeun, itu fisiknya teu pikun. Jadi berdirinya tegap nggak, lamun rada terengkung ya tapi pikun berdirinya. Dari sujud berdiri lamun adu rahuh, nah itu pikun awaknya gitu. Ya, anu nonggeng kan, anu teu bisa berdiri. Jadi macam-macam itu pikun deh. Ya pikunnya macam-macam. Seperti saya sekarang ini pikunnya di kaki, Bu. Jadi kalau apa namanya? Kalau duduk, kalau duduk tasahud akhir teh kan kudu kieu tah. Ya nilep. Ya, tapi bisa kieu mah, tapi paling 1 menit. Lewatnya 1 menit, waduh pegelnya banget teh. Berarti kan udah pikun gitu. Pikun kakinya. Pikun. Jadi macam-macam. Jadi kalau makanya sholat itu supaya tidak pikun harus dilatih gitu. Ari masih kene berdiri, kuat berdiri mah paksakeun we. Karena itu supaya tidak cepat pikun. Fisik itu. Karena sholat itu merupakan satu gambaran gitu ya. Satu gambaran kepikunan fisik gitu. Karena sholat itu kan latihannya, kepikunan itu pertama membaca, ingat ya, terus sadar rakaat berapa, ruku ke berapa, sujud ke berapa, itu kan dilatih kita oleh sholat itu. Kemudian gerakannya kapan ngangkat tangan, kapan tidak, terus itu benar-benar sholat itu sebetulnya banyak gambaran ya. Dan itu dilatihnya 17 rakaat sehari semalam, belum tahajud, belum rawatib, belum duha. Jadi itu banyak sholat itu dipraktekkan, dilatih gitu, dilatih. Mana ibu latihan nama di dalam sholat ya, sholat sunat, sholat malah sholat fardu dilatih.
Dan hadis di atas itu di antara manusia itu ada yang berusia 60-70 itu mengalami kepikunan. Ada pula yang tidak mengalaminya usia ini. Nah, dalam istilah surat Atin itu ada yang ahsani takwim. Dulu sudah kita bahas surat Atin. Ahsani takwim. Jadi kalau yang sempurna itu manusia itu baik jasmani maupun rohani ahsani takwim. Kalau yang kurang sempurna asfala safilin. Asfala safilin itu ada fisiknya, fisik itu macam-macam. Surah dia oke. Ada yang telinga kurang, ada yang mata, seperti mata saya udah pikun karena harus pakai kacamata. Saya pakai kacamata sejak umur 40 tahun. 40 tahun itu sudah pakai kacamata. Jadi sampai sekarang sudah 31 tahun pakai kacamata. Ganti-ganti ya. Nah itu pikun mata. Jadi macam-macam. Makanya watin wa zaitun wa turi sinin wa hadal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadna wa asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun wa yukadzibuka ba'du biddin alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Surat Atin. Nah, berdasar surat Atin ini untuk menjaga kepikunan itu harus watin wa zaitun. Jaga nutrisi makanan. Nutrisi makanan itu berpengaruh. Kalau nutrisi makanan di waktu muda, maka pengaruhnya di lanjut usia. Terutama kalau dalam hadis ini antara 60 ke atas itu berpengaruh. Pamannya, saya mah contoh sendiri aja. Saya sendiri sejak muda tidak senang gula. Itu sejak muda. Jadi mau minum teh, mau apa, jarang pakai gula. Jadi itu selalu pahit. Dan ternyata pengaruhnya sampai sekarang gula tidak pernah naik. Ya 108, 104, paling tinggi 150 gula itu. Tetapi saya itu senang garam ketika masih muda. Jadi kalau makan itu diperlukan uyah. Jadi kalau makan itu awurkeun uyah teh digalokeun. Jadi kalau makan di tempat makan juga pasti pakai uyah. Dampaknya apa? Tensi. Sekarang hipertensi. Jadi konsekuensinya setelah 60 teh ku dokter diponis kamu harus makan anti hipertensi setiap hari. Setiap hari dianggap makanan pokoknya. Setiap hari makan obat hipertensi. Karena kebiasaan di masa muda seperti itu. Hipertensi seperti beda lagi dengan adik saya itu yang Ayi itu. Dia memang masih mudanya senang minum itu. Apa? Soft drink, Coca-Cola dari sepahit itu senang. Gula. Begitu usia tua. Makanya dari ketika muda harus dilatih watin wa zaitun, nutrisi itu seimbang. Nutrisi itu seimbang. Jadi kalau di masa mudanya senang gula, kecenderungan nanti setelah 60 tahun itu kena gula, ada yang diabetes dan sebagainya. Kalau senang asin ya kecenderungan hipertensi. Kalau senang bangsa babat-babatan gitu, bukan? Maka kecenderungan 60 itu kolesterol kan itu. Jadi itu watin wa zaitun makanya. Jadi makanan itu harus seimbang nutrisinya. Di samping itu nutrisi rekreasi. Makanya ada watin wa zaitun wa turi sinin wa hadal baladil amin. Nah, nutrisi rekreasinya harus seimbang. Jadi jalan, datar, naik, turun. Itu harus datar, naik, turun. Itu harus begitu. Kenapa datar, naik, turun dilambangkan? Waturi sinin, wahadal baladil amin. Turi sinin itu puncak, tursina. Hadal baladil amin, itu dataran rendah, Mekah itu. Dan di dalam hadis dikatakan,
la tusaddur rihal illa ila salasati masajid. Jangan kau paksakan jalan-jalan kecuali 3 masjid. Itu Masjidil Haram itu dataran rendah. Masjid Nabawi datar. Sedangkan Aqsa atas. Jadi olahraga teh turun naik datar. Turun naik datar. Itu nutrisi. Berdasar surat At-Tin. Jadi jaga. Dan itu dilambangkan di dalam masalah ibadah, karena tadi kan sholat ibadah itu kan menggambarkan kehidupan, baik jasmani, rohani, maupun ekonomi. Ya. Makanya jaga olahraga aman, gerakan fisik. Makanya umur 60-70 teh entong cicingan, entong cacing, entong calik-calik baik, gerak. Dan tadi silaturahim. Kemudian jaga keseimbangan iman amal soleh, karena ilaladina amanu wa amilus solihat. Amanu wa amilus solihat. Iman, amal, soleh. Kemudian jangan berdusta. Dusta itu kan kaitan dengan penderitaan batin. Coba sekali dosa kan kudu ditutupi ku dusta. Soke ayeuna eta Pardi Sambo gara-gara dusta sararea kudu anak buahna kudu bohong kabeh gitu. Jadi kecenderungan untuk berbohong teh hebat gitu ya. Jadi ini kan menderita gara-gara bohong. Gara-gara bohong kelihatan ya. Kadang-kadang habis sok ningali gitu sidang itu kelihatan mana anu stres, mana anu secara psikologis gitu ya. Stres. Kita gara-gara na Elijah macam mau blak-blakan jadi ngeunah gitu. Ada kehilangan. Makanya dalam surat At-Tin itu ditanya fama yukadzibuka ba'du biddin. Jangan berbohong, karena bohong itu ada kaitan dengan kepikunan. Kalau berdasar ayat analisis ayat, sok ya lamun sering berbohong mah kepikunan tetereh gitu. Walaupun macam-macam gitu kepikunannya. Kemudian alaihissalam bi ahkamil hakimin, yakin akan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Lupa di antara, jadi bukan lupa itu di antara tanda pikun. Jadi pikun mah banyak, Bu. Seperti tadi pikun itu ada pikun fisik. Pikun fisik itu ada mata na wungkul, telinga enggak, ada hidung na wungkul, mulut enggak, ada yang mulut na wungkul gitu. Itu pikun fisik. Ada pikun rohani. Pikun rohani ya antara lain banyak lupa ya. Itu pikun rohani. Banyak tinggalan gitu, banyak limperan teh naon bahasa Indonesia berarti karena limperan terang bahasa Indonesia teh limperan teh, tapi bahasa Sunda ayat. Jadi itu salah satu tanda. Jadi pada dasarnya pikun itu ada pikun fisik, ada non fisik, ada pikun jasmani, ada pikun rohani, ada juga pikun ekonomi. Pikun ekonomi juga ada. Ya. Likaila ya'lama ba'da ilmin syai'a. Nah, tandanya tidak tahu apa yang sudah diketahui sebelumnya. Bisa lupa, atau kalau fisik tidak bisa melakukan apa yang bisa dilakukan sebelumnya. Seperti fisik. Dulu mah saya juga kalau ngisi dispenser tanggung sendiri gitu. Namanya galon teh tanggung sendiri. Ai kamari mah pernah nanggung sendiri teko sewat. Bahasa Indonesia teko sewat teh sampai jatuh gitu. Jadi pas nanggung sendiri
tiko sewa jatuh itu si galon teh. Tapi ada untungnya jatuh, pun anak pangbelikeun nu duduk. Nah itu pikun, fisik itu yang asalnya bisa tadinya bisa sekarang jadi tidak bisa. Seperti salah satu contoh saya itu ketika kecil tukang naik kelapa tuh. Kan di rumah itu sekeliling pohon kelapa. Nah itu saya tukang naik kelapa. Jadi kalau bukan ngaladungan, kelapa asak itu naik sendiri. Sekarang mentong-tong naik kelapa, naik tangga kayak sadurahu. Nah itu likai layak lama, nimba di ilmin syai'a, ya. Jadi menurun, ya lama nimba di ilmin syai'a. Tapi tadi dikatakan minkum itu diantaramu teh, di antara fisik, di antara rohani, di antara jasmani. Ya. Jadi tidak semua mengalami kepikunan. Maka mesti diusahakan agar di masa lanjut usia itu tetap sehat tanpa pikun. Ya minimal jasmani rohani sedikit-sedikit. Jangan sampai hilang ilmu yang telah diketahui. Kan sekarang sudah usia mah ngapalkeun teh rada berat pan. Ngapalkeun teh itu ya lebar poho, bubar poho dan itu memang tanda-tanda usia lanjut. Tanda-tanda usia lanjut. Jadi likailah ya lama mimbadil min say'a, maka salah satu caranya dalam surat Al-Alaq yang sudah dibahas, surat Al-Alaq ayat 5 ini di Baitur Rahim, di masjid majelis Baitur Rahim, yaitu baca ayat baik kuliah, kauliyah, Quran Sunnah maupun ayat kauliyah ayat kauniyah alam semesta dan ayat insaniyah manusia. Kemudian rajin menulis. Jadi entong sharing wae, nulis sendiri. Itu mencegah kepikunan nulis sendiri. Jadi kalau ibu-ibu kan di WA segala macam kan sering share gitu punya orang, bikin sendiri naskahnya. Itu mencegah kepikunan nulis itu. Jadi pendapat disampaikan, komentar itu latihan, ya. Latihan. Karena di situ di dalam Al-Qur'an Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Kemudian yang kedua alladzi 'allama bil qalam. Itu sering nulis. Sekarang mah ada media untuk menulis. Dan alamal insana malam ya'lam, yaitu mengajar, ya. Innallaha alimun qadir. Sungguhnya Allah Maha tahu lagi Maha kuasa. Pengunci ayat ini menggariskan bahwa Allah Maha tahu atas segala hal dan berkuasa untuk bertindak dan berkehendak. Oleh karena itu setiap manusia dipersilahkan untuk usaha agar tetap menjadi hidupnya secara baik. Apakah di masa lanjut usia itu mengalami kepikunan atau tidak, itu terkait dengan usaha. Dengan usaha likai layak lama itu. Dan wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fi rizqi. Allah melebihkan dalam rezeki. Makanya harus pandai berbagi-bagi, ya, supaya benar-benar tidak mengalami kepikunan tadi. Langsung saja ke beberapa catatan dari ayat ini. Pertama, mendapatkan kenikmatan sejak dilahirkan kita harus bersyukur. Kedua, ada yang meninggal sebelum dewasa, ada yang sejak bayi. Ketiga, setiap manusia dianjurkan untuk menjaga usia. Kemudian keempat, menjaga kesehatan lahir batin, jasmani, rohani maupun ekonomi. Nutrisi mesti seimbang, baik konsumsi jasmani, rohani maupun rekreasi. Bersyukur atas kenikmatan, kemudian kubur sehingga kurang menghiraukan yang kecil, jangan sampai terjadi. Makanya silaturahim, pandai bersyukur, merasakan kenikmatan. Ya, kemudian baik dalam keadaan muda maupun lanjut usia,
banyak bersyukur, insya Allah akan terhindar dari kebingungan tersebut. Cekap sakitu, mudah-mudahan kita jumpa lagi di lain kesempatan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.